which is located on Jalan Kedunggupu, Pejaten Number 6, Karangdedap Subdistrict, Pekalongan Regency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my video. Before going into explanation in the video, let me introduce myself. My name is Dina Mirfakina, you can call me Diva. I'm from Talent Office Management and Business Service 2. Before we move on to the material, I will explain a little about the major areas. Of vocational high school and Karangdedap, there are many majors, one of which is Office Management and Business Service, which is the major that is most demand. This department has very good facilities such as Laboratory 1, Laboratory 2, Laboratory 3, Mini Office, and KKPI 3. In this department, you will learn many things related to office, such as archiving, voice typing, public speaking, business economics, the function of office equipment, and many more that you can learn if you enter this major. Manajemen perkantoran merupakan salah satu aspek penting dalam dunia kerja kantor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan proses di dalam suatu kantor agar kegiatan operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam materi ini, kita akan membahas pengertian manajemen perkantoran serta asas-asas yang mendasari penerapan manajemen tersebut yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang terorganisasi dan produktif. Mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Manajemen perkantoran memiliki pengertian yang sangat bervariasi. Dari banyaknya ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian manajemen perkantoran, dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien. Oleh karena fungsi kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi, maka dalam penyelenggaraannya harus ditopang oleh 3 hal, meliputi A. Manajemen informasi yang berkualitas, B. Sistem komunikasi yang efektif, dan C. Teknologi informasi dan komunikasi yang relevan. Hal tersebut yang merupakan pusat kajian utama dari manajemen perkantoran adalah informasi. Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menjadi tujuan berpikir dan berpendapat. Asas manajemen berarti dasar yang digunakan dalam manajemen atau pengelolaan suatu organisasi. Dalam hubungannya, unit-unit kerja tersebut secara menyeluruh pengorganisasian pekerjaan kantor dapat menggunakan asas-asas sebagai berikut. Ada beberapa asas yang menjadi dasar dalam manajemen perkantoran yang harus dipahami dan diterapkan. Yang pertama, asas sentralisasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Dan yang ketiga, asas dekonsentralisasi.
Yang pertama, asas sentralisasi. Dilihat dari sebutannya sentral, berarti terpusat. Berikut beberapa contoh dari asas sentralisasi. Contoh dari asas sentralisasi. Yang pertama, sentralisasi dalam pemerintahan. Kedua, sentralisasi dalam kearsipan. Ketiga, sentralisasi dalam organisasi. Dan yang keempat, sentralisasi dalam manajemen perkantoran. 2. Asas desentralisasi merupakan asas yang membagi jenis kegiatan kantor ke dalam beberapa bagian atau unit kerja. Asas desentralisasi merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Artinya, masing-masing asas digunakan untuk memperoleh efektivitas dan optimalitas dalam pelayanan. Contoh dari desentralisasi, berdirinya dinas-dinas di setiap daerah seperti dinas perhubungan dan dinas kesehatan. Namun, sekalipun kecil organisasi tetap saja masih menggunakan asas gabungan ini. Hal ini terlihat daripada urusan kantor dan keuangan di mana keduanya memiliki petugas masing-masing. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian manajemen perkantoran dan asas-asas yang mendasarinya. Manajemen perkantoran yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, kita dapat memastikan bahwa berbagai kegiatan di kantor dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.